Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Hari ini kita bisa menyempatkan diri untuk duduk, meninggalkan kesibukan dunia kita, meraih ridha Allah Azza wa Jal dengan belajar ilmu agama. Kita selalu ingin bertambah harta, bertambah jabatan, bertambah kehormatan. Tapi sebagian kita lupa untuk menambah derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang sukses dalam pandangan manusia. Wajahnya selalu nongol di berita-berita nasional. Padahal boleh jadi dia seperti yang Allah katakan. Thumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia ke tempat yang terendah di antara semua yang rendah. Dan untuk menambah derajat di sisi Allah Azza wa Jalla, salah satunya adalah dengan menuntut ilmu agama. Di mana Allah Jalla Jalaluh berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu diangkat beberapa derajat. Ahibati fillah, semoga salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, sebagian kita gak seperti dulu lagi. Dahulu yang one day one juice. Dahulu di awal hijrah dia hampir tidak pernah meninggalkan istighfar 100 kali. Dalam sehari memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu dia selalu menjaga shaf pertama di masjid. Bahkan tatkala adzan dikumandangkan, sebagian sudah ada di masjid. Dia sholat qabliyah, dia sholat ba'diyah. Tapi dengan berjalannya waktu ada perubahan menuju ke arah yang kurang menyenangkan. Sholat malam kita sudah enggak lagi. Ya, kadangkala Qur'annya sudah tidak dibuka lagi. Kita nih jamaah sekarang berada di pertengahan bulan Jumadil Akhir. Setelah itu kita akan masuk ke bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita tahu bagaimana doa para salafus saleh. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Antum baca doa itu sebagai bentuk kerinduan antum
dengan suasana yang penuh dengan kerohanian, penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan. Melihat orang-orang memakmurkan rumah Allah. Sampai di busway, di mana-mana kita melihat orang menundukkan, bukan lagi dia membaca bacaan Facebook atau apa, dia baca Quran. Pemandangan itu sekarang gak terlihat. Maka katakan Allahumma balighna Ramadan. Ahibati fillah. Apa yang harus dilakukan ketika seorang itu imannya lemah? Kita perlu tahu iman itu memang naik turun. Apa saja yang menjadi sumber energi keimanan? Kita perlu tahu. Setelah tahu, ya terserah pada dirimu. Ilmu itu banyak orang tahu. Rokok itu berbahaya. Banyak. Anda rasa semua orang tahu. Tapi dia tetap ngerokok. Kita melihat. Ada orang tahu riba itu haram. Tapi dia tetap riba. Jibril pernah berpesan kepada Nabi SAW. I'mal ma syi'ta. Berbuatlah semaumu. Fa innaka majziyun bih. Engkau pasti akan dibalas. Maka kita akan mengkaji tentang perkara-perkara yang menjadi sumber keimanan. Sehingga ketika imanmu lemah, seperti orang ketika baterai di handphonenya mulai melemah, dia akan cari sumber energi. Dia akan cas. Mungkin dia bawa power bank. Kadang-kala ada power banknya, ada handphonenya, tapi kabelnya nggak ada. Ya, nggak bisa. Gitu. Maka kita perlu belajar. Setelah itu ya terserah. Ana membaca dari kitab Tawdih Syajaratil Iman. Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman ya. Karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengkaji tentang pohon keimanan. Membahas tentang perkara-perkara yang menambah keimanan dan yang mengurangi keimanan itu sendiri. Beliau menyebutkan wa mufassal. Beliau mengatakan yang satu global, yang kedua terperinci. Agar mudah kita ingat. Adapun yang global, yang pertama kata beliau adalah at-tadabbur li ayatillah al-mati sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagian kita baca doang. Baca. Bahkan Masya Allah. One day one juz tadi dia jadi bingung. Ana satu hari satu juz tapi iman gak bertambah. Mungkin masalahnya engkau tidak mentadabburinya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Baca hadis Nabi SAW. Dengan artinya. Dengan syarahnya. Yang kedua. At-ta'ammul li ayatillahil kauniyah. Ala ikhtilafi anwa'iha. Merenungkan. Memikirkan. Tanda-tanda ciptaan Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan beragam model. Macam. Kalau antum melihat semut. Pernah antum memikirkan subhanallah. Kalau seluruh penduduk bumi ini. Berkumpul. Bermusyawarah. Berpikir untuk menciptakan satu semut. Nggak bakalan bisa. Nyamuk, lalat. Kau lihat binatang-binatang yang remeh. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Belum lagi kalau kita melihat terbitnya matahari. Terus kita lihat dia naik, kemudian tenggelam.
Siapa yang bisa melakukan itu? Tatkala kita melihat rembulan, bintang-bintang di langit, kita lihat tumbuh-tumbuhan. Atau ketika engkau makan. Ini yang imannya sedang turun. Ketika engkau makan, duduk di meja makan, engkau perhatikan tuh makanan, engkau gak usah makan. Datang ke restoran Padang, duduk, kan biasanya suguhin tuh. Terus kasih teh. Kau minum tehnya aja. Sambil kau renungkan, ini ada ikan, ada sayuran, ada cabai. Lihat siapa yang menciptakan semua itu. Bagaimana ini ikan bisa sampai ke meja makanmu. Proses yang kau pikirkan. Siapa yang pelihara ikan ini? Kemudian siapa yang memberi makan? Siapa yang menangkap? Setelah ditangkap, dijual ke siapa gitu. Proses tahu-tahu dimasak sampai ke meja. Ada berapa nikmat di ikan yang ada di meja. Oh, ketika melihat ada kikil. Engkau melihat ada otak. Engkau melihat ada cumi. Kita kadangkala makan pun seperti orang-orang yang tidak beriman. Hanya untuk mengenyangkan perut. Renungkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kita. Kedua matamu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jadi ketika imanmu lemah, banyak orang imannya lemah nih kalau nonton ya. Nonton televisi atau nonton YouTube. Ketika imanmu lemah, engkau cari channel yang binatang-binatang tuh. Binatang, tumbuhan, alam lah. Ada National Geographic ya. Atau yang lainnya. Antum lihat bagaimana mereka mensyuting atau menvideokan pulau. Kemudian dalamnya air lautan. Bagaimana bunga dari kuncup sampai mekar. Banyak sekali jamaah. Dan kita punya sarana untuk menambah keimanan. Ini udah kasih tahu nih sekarang nih. Ternyata untuk menambah keimanan itu yang global tadi disebutkan merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jal. Ketika orang-orang imannya lemah nonton film, dengerin musik atau yang lainnya, bukan tambah naik imannya, tambah drop. Yang ketiga, al-hirsu ala ma'rifatil haq alladhi khuliqa lahul. Dia perlu semangat bersungguh-sungguh untuk mengetahui kenapa aku diciptakan. Kenapa kita berada di sini? Anak kadang-kala melihat dia di kantor-kantor, di bandara. Pagi hari itu kalau anak berangkat pagi, biasanya ada briefing tuh. Dipanggilin tuh anak-anak OB, panggilin, kemudian di briefing. Kenapa kalian ada di sini? Apa yang harus kalian lakukan? Jadi terus diingatkan, engkau kenapa ada? Karena tatkala orang lupa dengan keberadaan dia, tujuan keberadaan dia, dia lupa, dia jadi bingung. Jadi orang yang kehilangan arah, aku tuh kenapa ada di sini gitu. Perlu dia membaca kembali. Datang kajian, diingatkan bahwasanya kita diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Segala yang kita pegang, semuanya akan sirna. Kemudian yang keempat, setelah mengetahui al-amal bilhaq, diamalin. Karena kalau orang tahu nggak diamalin, ya gimana dia akan bertambah keimanannya.
Karena keutamaan dari ilmu itu sejatinya adalah dengan diamalkan. Jadi semua sebab-sebab itu yang kita akan bicara secara terperinci kembali kepada 4 hal ini. Mentadaburi ayat-ayat Allah yang dibaca, Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mengetahui kenapa kita diciptakan. Makanya perlu belajar kita. Yang keempat adalah mengamalkan. Kalau bicara secara terperinci, di sini disebutkan yang paling agung adalah mengenal Asma'ullah al-Husna. Kapan terakhir kali kita mengkaji Asma'ullah al-Husna? Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, maka niscaya dia masuk surga. Jadi tatkala kita mengetahui nama-nama Allah, Ar-Razzaq, kita lagi sulit secara ekonomi, kita punya masalah, kita tahu Allah itu kabir, kita tahu Allah itu azim, kita berhadapan dengan masalah yang besar, dengan orang besar. Tatkala kita kenal sama Allah Azza wa Jalla, jadi ringan tuh. Qulillahumma malikal mulk. Nih orang di tangan Allah. Allah mau cabut nyawanya sekarang, Allah cabut. Tapi Allah hendak menguji kita. Jadi yang pertama berusaha untuk menghafalnya. Kemudian mengetahui maknanya. Kemudian ketiga berdoa dengan Asma'ullah al-Husna. Kemudian yang keempat beribadah dengan nama-nama itu. Walhamdulillah jamaah. Tatkala kita membuka Al-Quranul Karim, di ayat pertama dari Al-Quranul Karim, kita udah dapat tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Allah itu Ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb Alamin. Kita tiap hari baca tuh ayat. Cuma masalahnya tadi kita tidak mentadabburinya. Kemudian Syekh Sa'di menyebutkan bahwa mengetahui Asma'ullah al-Husna ini adalah dasar keimanan. Keimanan itu kembali kepada nama-nama Allah ini. Karena kita akan mengenal rububiyatullah. Kita akan mengenal uluhiyatullah, hanya Allah yang pantas disembah. Ada orang-orang ketika imannya lemah malah dia cari orang pintar. Dia punya masalah, terlilit hutang, masalah keluarga. Dia cari orang pintar. Kan dia ingin cari manusia yang dapat menyelesaikan masalah dia. Pintar nih orang. Kenapa nggak kembali kepada Allah? Karena nggak kenal sama Allah. Maka kita perlu mengenal Allah dengan Asma'ullah al-Husna. Di situ kita tahu kebesaran Allah. Allah sebagai Rabb, hanya Allah yang pantas disembah. Dan kita akan semakin cinta kepada Allah Azza wa Jalla tatkala kita sadar bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah itu berada di atas sana, di atas arasy-Nya. Sehingga kemanapun kita pergi, kita senantiasa dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kedua, yang selanjutnya yang terperinci adalah mentadabburi Al-Quran secara umum. Di surat Al-Anfal ayat 2. Coba kita baca. Surat Al-Anfal ayat 2. Nah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum
zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karena. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Subhanallah jemaah. Tuh. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum iman, bertambah keimanan mereka. Makanya kita ketika membaca Al-Quranul Karim, usahakan yang gak ngerti bahasa Arab, baca sama artinya. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab, dia perlu mengkaji tentang ulumul Quran. Ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ada susunan kata yang begitu indah. Kemudian bagaimana sebagian menguatkan sebagian lain. Artinya orang yang mentadabburi Al-Quran dengan alat yang cukup, itu seperti fast charge tadi kita memang nggak paham, ya udah dengerin. Ustadz membahas umpamanya tafsir surat Al-Alaq, dengerin. Atau kita baca tafsir. Zadathum iman. Akan bertambah keimanan mereka. Tiap hari kita baca Al-Quranul Karim. Surat Al-Fatihah. Taib. Tiap hari kita baca. Apakah tatkala kita membaca Al-Fatihah, kita mentadabburi yang kita baca? Seringkali kita sholat, kita nggak tahu imamnya ruku. Kita nggak sadar, tahu Allahu Akbar. Baca apa tadi imam? Karena kita lalai. Ahibati fillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuh kalau kenal sama Allah, tadi lewat Asma'ullah Al-Husna, kemudian dia membaca firman Allah dan mentadabburinya, kemudian dia mengkaji sabda-sabda utusan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmu dia semakin lengkap nih. Yang akan mengarahkan kepada kekuatan yang dahsyat dalam keimanan mereka. Bayangin bagaimana Bilal bin Rabah, imannya tuh gak goyah. Disiksa nih Bilal di kota Mekah, diarak, kemudian dia dijemur, dikasih batu di dadanya, terpendam di batu-batu kota Mekah. Dia mengatakan ahadun ahad. Kenapa? Karena dia tahu sama Allah. Dia baca tuh Quran. Dia tadabburi tuh Quran. Dia kenal sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana keluarganya Ammar bin Yasir tatkala disiksa. Nabi nggak bisa bantuin mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau lewat tempat mereka disiksa, Nabi SAW mengatakan sabran ala Yasir. Sabar keluarganya Yasir, sabar. Subhanallah. Mereka bisa bertahan. Sebagian kita sekarang menjual keimanannya untuk perut dan yang di bawah perutnya. Subhanallah. Apa masalahnya? Karena nggak kenal. Baca hadis-hadis Nabi SAW. Karena orang yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, dan dia akan mengikuti Rasul SAW. Yang Nabi mewasiatkan, ada dua yang ditinggalkan sama beliau, yang kita tidak akan tersesat. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah Nabi SAW. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 162? Nah, Lakinir 162 Ustaz ya? 142 ya? 100 Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 162, sahih 162. Lakinir Ustaz ya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinir Lakinir rasikhuna rasikhuna
fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa muqimas salata Wal-muqiminas salata. wal wal muqimas salata wal mu'tunaz zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir laika sanutihim ajran azima. Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dan yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itu yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Barakallahu fikum. Tatkala ilmu mereka sempurna, mereka tidak akan mudah tergoda. Mereka tidak akan mudah disesatkan. Jadi ilmunya sudah mendalam. Makanya para ulama tuh menjelaskan bahwasanya tidak ada amalan yang lebih mulia dari amalan-amalan sunnah daripada menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah, daripada sholat duha, daripada engkau berzikir, daripada engkau bersodaqah, daripada berangkat umroh yang sunnah. Menuntut ilmu itu lebih utama. Kenapa? Karena ilmu ini akan menjaga kita, menjaga keimanan tadi. Ketika imannya turun, bisa naik tuh. Orang paham gitu. Seperti orang yang naik mobil solar, kemudian solarnya habis. Apa yang dia lakukan? Dia beli solar, dia tuangkan solar, dihidupin nggak mau hidup. Oh gimana? Engkau perlu mekanik. Oh ternyata harus dipompa dulu. Ini ilmunya. Memang nggak berat gitu untuk memompa, di mana letak pompa itu. Sekarang orang tinggal lihat di YouTube, dia pompa selesai. Mungkin kita menganggap itu remeh. Enggak. Penting ilmu ini. Tanpa ilmu ini kok nggak akan bisa jalan gitu. Makanya mengetahui hadis-hadis Nabi SAW setelah mentadabburi Al-Quran ini hal yang penting. Kemudian di antara yang menyebabkan kuatnya iman seseorang adalah ma'rifatun Nabi SAW. Mengenal Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tahu tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak umat Islam yang mengabaikan sunnah Nabi SAW. Bahkan membuli orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Apa penyebabnya? Dia nggak kenal sama Nabi SAW. Ada orang yang membuli orang yang berjenggot. Orang yang berjenggot ini semakin panjang jenggotnya semakin bodoh umpamanya. Engkau nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu lebat jenggotnya. Aibatifillah, terkadang kita ini seperti yang bukan pengikut Rasul SAW. Karena nggak kenal sama Nabi SAW. Sebagian orang lebih kenal sama ya bintang-bintang dari Korea sana. Bintang-bintang dari India sana. Bintang-bintang dari Hollywood sana. Dia lebih kenal di Indonesia. Dia lebih kenal dengan artis fulan daripada Nabi Muhammad SAW. Ditanya makanan apa yang disukai Nabi SAW, nggak tahu dia. Tapi dia tahu dengan kesukaan artis yang dia sukai. Dia tonton tiap hari. Dia jadi followernya di Instagram tuh orang. Kok mau kemana sih? Kau seharusnya menfollow orang-orang yang menfollow Rasul SAW. Tapi ya orang-orang itu lebih memikirkan syahwat mereka. Ahibati fillah, di surat Al-Mu'minun ayat 69 Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Am lam
iku Rasulahum rasulahum fahum lahu mu'rinun mungkirun. lahum mungkirun. Apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka itu karena mereka memungkirinya? Karena itu mereka memungkirinya. Iya, ketika nggak kenal wajar. Nggak kenal itu wajar. Ini sering Anda contohkan ketika engkau duduk bersebelahan sama owner perusahaan yang antum bekerja di sana. Antum duduk di sebelahnya. Mungkin ketika kita sholat zuhur, ada space sempit sebenarnya, tapi orang itu datang. Sholat di tengah-tengah kita. Antum nggak kenal sama dia. Apa perasaan antum? Antum akan mengatakan, ini orang apa nggak ada tempat lain kayak ini itu. Ketika ada yang nyolek antum, lalu mengatakan kepada antum, yang di sebelah antum itu owner perusahaan. Apa yang akan terjadi dengan itu? Akan terjadi perubahan perasaan. Bahkan antum mau minta maaf, ya Allah aku salah ngomong ini itu. Kan antum kenal sama dia, baru dikasih tahu gitu loh. Dan orang-orang Mekah heran banget sama penduduk Mekah ini. Apa mereka nggak kenal sama Nabi SAW? Atas dasar itu mereka mengingkarinya. Padahal Nabi SAW lahir di Mekah, tumbuh besar di sana, kumpul sama mereka. Bagaimana kecintaan orang-orang Mekah kepada Nabi SAW sebelum diutus jadi Nabi. Maka kita perlu membaca sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. Ya, usahakanlah tiap hari. Sebagaimana sebagian orang tiap hari nonton IG yang orang-orang yang dia ikutin. Antum tiap hari baca 1 lembar dari perjalanan hidup Nabi SAW. Yang insya Allah dengan cara itu kita akan semakin mencintai beliau. Dan itu menjadi charger kuat bagi kita untuk menambah keimanan kita. Bagaimana para sahabat Nabi ya mengenal Rasul SAW, kenali tentang akhlaknya, kenali tentang gaya hidup beliau, kesenangan beliau, ya, perjuangan beliau, pengorbanan beliau, yang semua itu akan membuat kita bertambah keimanannya. Dan alhamdulillah sekarang mudah jemaah, mudah sekali ada kajian sirah nabawiyah. Engkau berangkat kerja dengerin ya. Atau engkau punya waktu khusus dengarkan tadi paling enggak 1 lembar. Nanti selesai kitab sirah nabawiyah engkau ulangin lagi. Batifillah. Kemudian Syekh Sa'di menyebutkan di antara sebab yang menguatkan keimanan, menambah keimanan adalah at-tafakkur fil kaun. Itu mentadabburi ciptaan Allah Azza wa Jal. Kita disuruh melihat gunung, bagaimana diciptakan, ya. Melihat lautan, melihat bumi. Ini semua akan menambah keimanan kita. Kemudian juga at-tafakkur fi kathrati ni'amillah wa alaihil am wal khas. Bertafakkur, memikirkan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Allah ngasih kita tuh banyak banget, ya. Nikmat yang secara individu yang kita sendiri merasakan. Ada nikmat yang dirasakan oleh orang banyak. Orang banyak merasakan nikmat itu. Maka tatkala kita memikirkan nikmat Allah itu, kita akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak, kita akan menjadi hamba yang suka mengeluh. Berapa banyak orang yang kerja ngeluh, ana ini, ana itu. Apa penyebabnya? Dia fokus kepada musibah, masalah yang menimpa dia. Dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan dia memberikan dari apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha.
Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan bisa gitu. Sedangkan kita harus bersyukur gitu. Kita wajib mensyukuri nikmat tersebut. Ya kalau kita lihat bagaimana sikap kita tatkala ada orang yang ngasih sama kita sesuatu yang spesial banget. Antum di rumah, tahu-tahu ada orang yang datang menyerahkan kepada antum kunci mobil. Antum nggak punya mobil. Antum sudah bertahun-tahun ingin punya mobil. Dikasih kunci mobil. Dikasih STNK BPKB-nya pakai. Bagaimana antum akan berterima kasih sama Tuhan? Sedangkan Allah memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang manusia bisa berikan kepada kita. Maka tolong, ketika engkau punya masalah, lihat kepada yang di bawahmu. Supaya engkau tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Di sini iman akan naik. Ketika seorang bersyukur, dia mengatakan Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, kalimat Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat ini akan memenuhi timbangan kelak pada hari kiamat. Penuh dengan kalimat Alhamdulillah. Tapi bukan kalimat yang hanya diucapkan di lisan ya. Allah melihat ke sini. Kemudian di antara yang menyebabkan iman itu naik adalah memperbanyak zikrullah setiap saat. Minimalnya kita itu mengingat Allah, berzikir, menyebut nama Allah dalam kegiatan-kegiatan kita yang biasa kita kerjakan. Itu minimal. Keluar rumah, baca doa keluar rumah. Pakai baju baru, buka baju, baca bismillah. Makan, baca bismillah. Selesai makan, memuji Allah Azza wa Jalla. Masuk toilet, keluar toilet. Antum merasakan, kalau antum menjaga zikir ini, antum akan merasakan berbeda anak ini sekarang ini. Kenapa? Karena zikrullah itu adalah penjagaan buat antum. Bagaimana seorang tentara ketika berperang kemudian dia pakai baju anti peluru ini semua. Ada perasaan aman insya Allah. Itulah zikrullah. Perisai seorang muslim. Paling minimal tadi zikir yang ada apa ya? Ada momentumnya. Antum berangkat ke masjid, masuk masjid, keluar masjid, naik kendaraan. Ketika safar jalannya naik. Dia membaca Allahu Akbar, jalannya turun, dia mengatakan subhanallah. Terus zikrullah. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alaihi. Allah, syariat Islam kok udah banyak ya. Banyak banget buat aku gitu. Harus ini, harus ini, harus itu. Akhirnya dia jadi terbebani gitu loh. Maka dia minta sama Nabi SAW, kasih aku amalan yang aku bisa berkesinambungan melakukannya. Dan aku pegang tuh amalan tersebut. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa basah mengingat Allah selalu. Jaga. Dan ini amalan yang ringan. Ringan sekali jemaah. Nggak butuh berwudu, nggak butuh menghadap kiblat, nggak harus berdiri, nggak harus duduk. Makanya ketika Allah menyebutkan orang-orang yang cerdas, siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, rebahan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka bertafakkur merenungkan, memikirkan ciptaan Allah Azza wa Jalla yang di langit dan yang di bumi. Ini menjadi penguat keimanan. Jadi terus berzikir. Selesai sholat, zikir.
Meninggalkan masjid, berzikir lagi. Di pasar, berzikir lagi. Ahibbatifillah. Dan zikrullah ini menjaga hati. Kita kalau sering berzikir, insya Allah hati kita akan bersih. Kita nggak akan ngomongin orang ini itu, karena kita sibuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk menguatkan keimanan seseorang, adalah mengetahui keindahan Islam. Keistimewaan Islam. Ini penting untuk dibahas. Di masa sebagian umat Islam itu malu untuk menunjukkan ana muslim. Malu dia. Ada apa dengan dirimu? Karena dia nggak tahu dengan Islam. Bahkan sebagian umat Islam itu ada yang Islamfobia. Sama Islam takut. Seakan-akan syariat Islam itu syariat barbar. Penuh dengan kezaliman. Penindasan kepada kaum wanita. Tidak memberikan keadilan. Tunggu dulu. Engkau tahu nggak sama Islam? Yang Al-Quran kitabnya, yang Nabi Muhammad Rasulnya SAW, engkau tahu nggak? Yang Quran ini diturunkan sebagai rahmat, dan Nabi kita SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang menunjukkan semua syariat, semua ajaran, semua aturan, semua hukum itu berpihak kepada maslahat manusia. Makanya perlu belajar supaya engkau jadi merasakan, ya Allah, bangga banget. Menjadi seorang muslim itu seharusnya engkau mengatakan, anak bangga banget menjadi muslim. Dan aku berharap mati dalam kondisi Islam. Kemudian ahibati fillah, berusaha untuk mencapai maqam al-ihsan. Kata beliau, ihsan itu adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Gimana kita bisa seperti itu? Menumbuhkan kerinduan kepada Allah. Paling tidak, kalau nggak bisa ke sana, merasa diawasi sama Allah. Sebagian orang, kalau keimanannya sedang lemah, dia itu diawasin sama Allah kayak nggak diawasin. Tapi sama manusia takut banget dia. Ketika dia mau berbuat dosa, ketahuan sama orang, dia malu, padahal Allah ngawasin dia loh. Ketika dia niatnya aja Allah udah tahu. Kaki dia ketika melangkah untuk melakukan dosa, Allah tuh lihat terus. Di tempat yang tersembunyi tidak ada yang tahu, di dalam bilik di sebuah hotel dia melakukan kemaksiatan, Allah itu ngelihat dia dan malaikat menyaksikan. Tapi kalau orang tadi imannya lemah, dia menjadikan Allah seakan-akan pengawas yang paling rendah buat dia. Maka dia perlu menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla, yang siksanya Allah itu wala yuthiqu wathaqahu ahad. Nggak ada yang seperti siksaan yang Allah berikan kepada makhluknya kalau Allah murka. Manusia apa sih? Mereka mau mengikat, menali, membelenggu manusia, tapi tidak ada yang seperti belenggu yang Allah berikan. Azab yang seperti Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka. Maka hadirkan perasaan diawasi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang menambah keimanan juga, berbuat baik kepada manusia. Baik itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Di mana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, nggak beriman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Ini kalau bicara iman, engkau cintai saudaramu, engkau berbuat baik kepada saudaramu, itu akan menumbuhkan keimanan. Dan itu juga menjadi bukti kalau engkau beriman. Orang mukmin itu nggak akan menipu saudaranya, nggak akan menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia beriman. Dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kemudian ahibati fillah, yang mungkin nanti perlu dibaca surat Al-Mu'minun. Awal surat Al-Mu'minun. Mohon dibaca agar tadi ketika keimananmu lemah, engkau jadi tahu apa sih hal-hal yang secara terperinci yang akan menambah keimanan kita dan menjaga kita dari berbagai
perkara yang dapat menyesatkan kita dan boleh jadi mengeluarkan kita dari agama Allah. Karena iman itu bisa turun sampai habis. Habis. Murtad dia, nggak ada keimanan di diri dia. Maka jangan biarkan keimananmu lemah. Yang terakhir, berdakwah. Jadi ketika kita sudah ngerti, udah kita amalin itu, kita ngajak orang lain. Ini termasuk menguatkan keimanan kita. Karena kita akan malu, masa anak ngajak orang, anak sendiri nggak ngamalin ya. Anak akan berusaha untuk mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jal. Dan anak berharap juga itu menjadi amalan tambahan buat kita. Bukankah Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Semua orang itu dalam kondisi merugi kecuali yang beriman, yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi engkau kalau ingin keimanmu naik, engkau harus ajak orang lain gitu, beriman juga. Dan tidak membiarkan kemungkaran terjadi di sekitar kita. Tapi dengan hikmah. Kadang-kadang sebagian orang karena semangat ya untuk berdakwah, terkadang ya membuat orang jadi lari dari dakwah ini. Jangan sampai orang itu kabur dari kebaikan dan kebenaran Islam ini gara-gara cara kita menyampaikan salah. Dan yang sebagai penutup, doa jemaah ya. Kalau tadi berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, kita perlu berdoa, meminta kepada Allah buat diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasul SAW. Baik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Pada kesempatan kali ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah Ustaz, pembahasannya tentang iman yang sedang lemah seperti ini sangat penting Ustaz, karena sesuai apa kata Rasulullah SAW yang terdapat ini, itu juga kita harus selalu mengucap supaya hati kita berpegang teguh di atas kebenaran ya. Pertanyaan pertama nih Ustaz, ada pertanyaan dari Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Terkait tabayun yang benar, itu seperti apa Ustaz? Apa rukun-rukun tabayun dan bagaimana tabayun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka kalian tabayun. Cari tahu kebenaran. Bicara mencari tahu kebenaran itu, maka kita melihat kalau ada pihak lain, informasi tentang pihak lain, maka kita perlu datang ke pihak yang, oh fulan seperti ini, tunggu dulu. Seperti kejadian di mana ada sahabat yang dikirim, kemudian dia pulang bawa berita orang-orang, dia dikirim untuk ngumpulin zakat ya. Kemudian dia balik menyampaikan bahwasanya orang-orang nggak mau, mereka hendak memerangi ini dan itu gitu. Maka tabayun itu ketika ada beberapa pihak yang informasinya sampai kepada kita, maka kita perlu datang kepada dia. Jadi tidak langsung diterima berita itu, dan ini khusus untuk berita dari orang-orang yang nggak thiqah, nggak terpercaya gitu. Tapi kalau orang itu orang yang terpercaya, orang yang beriman, yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak perlu tabayun. Kalau memang orangnya terpercaya. Ada yang mengatakan, engkau jangan bermuamalah sama fulan ya. Ana sudah kenal sama fulan, dia kayaknya bukan orang baik dia untuk diajak bisnis. Kalau orang ini orang yang terpercaya, orang yang soleh, cukup gitu. Tapi kalau enggak, kayaknya orang ini ada masalah sama fulan memang gitu. Boleh jadi saingan bisnis ini dan itu, kita perlu cari informasi dari yang lain. Jadi seperti itu. Jadi tabayun itu tadi meng-cross check kebenaran sebuah berita
Yang kalau informasinya yang dari si A, kita perlu mencari pembuktian kebenaran berita dari si A ini, mungkin dari si B atau yang lainnya, sehingga informasi itu valid yang sampai kepada kita. Tapi ahibati fillah, ada hal-hal yang kita tidak perlu tabayun kita. Kalau kita tahu orang yang bawa berita ini bukan orang baik, boleh jadi dia memang mau ngadu domba. Dia mindah omongan orang. Terus antum mau tabayun. Perlu. Fulan tuh kayak gini. Benar. Seharusnya antum kasih nasihat nih orang. Bukan antum tabayun kepada si B tadi. Antum sampaikan kepada si A yang bawa berita, bertakwalah kepada Allah. Engkau tahu yang mengadu domba itu gak masuk surga. Diancam neraka. Engkau hendak merusak hubungan orang. Tapi benar aku sayang sama engkau. Kalau engkau sayang sama aku, engkau akan belain aku di depan fulan. Itu yang benar. Jadi ada hal yang kita nggak perlu tabayun. Yang model-model kayak gini kita nggak perlu tabayun. Kita perlu kasih nasihat nih orang. Kalau perlu kita nggak usah hubungan sama tuh orang. Afwan, kayaknya berkawan sama antum membuat hubungan anda jadi rusak. Kita itu disuruh menutupin aibnya orang. Kalau orang itu berbuat salah, kita disuruh memberikan nasihat. Bukan memindah omongan itu kepada kita yang akan merusak. Maka tolong tidak semuanya ditabayuni. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari YouTube. Dari Sultan Taylor. Ustaz, ada pertanyaan. Kalau hati belum merasakan wajilat qulubuhum, berarti iman belum ada ya Ustaz? Barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara iman belum ada, enggak. Iman itu ada yang membuat orang itu bisa bangun malam. Ada iman yang membuat orang itu bisa sholat wajib aja. Ada iman yang membuat orang itu bisa berjihad di jalan Allah. Ada iman yang membuat orang itu ya bisa sedekah sedikit aja. Jadi selama orang ini mengatakan la ilaha illallah dan tidak melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dia orang beriman. Ada keimanan di diri dia. Jadi kita tidak menafikan keimanan dia. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau ayat Allah ya ayyuhalladzina amanu, insya Allah aku masuk gitu. Panggilan ya ayyuhalladzina aku masuk. Tapi kalau ayat yang di surat Al-Anfal, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kayaknya belum. Karena tingkatan iman tuh beda-beda. Dan di surat Al-Anfal tadi Allah sebutkan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka orang beriman yang sesungguhnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau model ada orang Indonesia nggak kayak gini, orang Indonesia yang beneran kayak gini nih. Tapi dia tetap orang Indonesia gitu. Tapi ada beberapa kriteria yang belum lengkap di diri dia. Ini orang Indonesia tapi nggak pintar bahasa Indonesia, Ustaz. Pemain dia bahasa Inggris ini dan itu. Jadi intinya bicara seorang yang belum tergetar hatinya tatkala dibacakan, diingatkan sama Allah Azza wa Jalla, bukan berarti dia nggak beriman ya, tapi tadi keimanannya lemah ya, dan boleh jadi sekarang tidak tergetar, besok tergetar ketika mengingat Allah atau diingatkan dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ustaz, ini ada pertanyaan unik Ustaz. Dari Zoom, Ibu Mimi Fitriati Children. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah bisa kita menguatkan keimanan kita meskipun kita kadang masih banyak melakukan kesalahan? Ataukah kesalahan yang kita lakukan akan sedikit demi sedikit hilang jika kita terus berusaha dekat kepada Allah? Barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Iman itu naik dengan ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Jadi kalau bicara bagaimana apakah iman kita akan tetap terjaga dengan kemaksiatan yang kita lakukan, kita harus bertobat kepada Allah SWT. Bertobat, beristighfar. Jadi Rasul SAW menyebutkan, idza adznaba abdun, kalau seorang berbuat dosa,
maka akan ada nokta hitam di hatinya. Nokta hitam ini. Kalau dia bertambah dosanya tambah banyak. Tapi kalau dia istighfar, dia mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, hatinya semakin bersih. Semua berbuat dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Nabi SAW, kalau engkau berbuat dosa, tutupi dengan kebaikan. Ikutin setelah itu, jangan berbuat dosa, terus berbuat dosa, tapi berhenti berbuat dosanya. Apa pesan Nabi SAW? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tapi Nabi tahu orang ini bagaimanapun dia tetap manusia ya, yang berbuat dosa. Wa atbi'is sayyi'ah. Kalau engkau berbuat salah, ikutin dengan al-hasanah, dengan kebaikan. Tamhuha. Kebaikan ini akan menghapuskan kesalahan tadi. Watta'ib minadz-dzambi kaman la dzamba lah, yang bertobat dari perbuatan dosa seperti yang enggak berbuat dosa gitu. Maka intinya tatkala engkau berbuat dosa, segera bertobat dan perbanyak amal soleh yang itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Barakallahu fiqna. Ini masih melanjutkan pertanyaan tentang futur iman. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ketika kita futur iman dan kita berbuat suatu perbuatan maksiat, kemudian kita menyesal dan selalu beristighfar, tapi kemudian selang beberapa hari dan melakukan kegiatan maksiat itu dan menyesal lagi, bagaimana cara agar kita tidak terus-terusan mengulangi perbuatan tersebut? Dan mohon doanya Ustadz agar kita semua tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Serta minta Ustadz agar memberikan kemudahan bagi Ana dalam menyelesaikan skripsi. Jazakallah khair. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Tatkala engkau berbuat dosa, kemudian engkau bertobat, lalu engkau berbuat dosa lagi, bertobatlah lagi, kemudian terjebak dalam perbuatan dosa, bertobatlah, terus jangan berhenti bertobat. Berhentilah berbuat dosa, tapi jangan berhenti bertobat. Bagaimana caranya supaya kita berhenti berbuat dosa? Dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Kelezatan berbuat maksiat dengan kelezatan mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, nggak ada apa-apanya. Kemaksiatan yang dilakukan itu akan menjadikan hati gundah. Engkau nggak ingin orang lain tahu. Engkau nggak ingin orang tuamu tahu engkau melakukan perbuatan itu. Kalau engkau seorang ayah, engkau nggak ingin anakmu tahu. Engkau nggak ingin, engkau enak gitu. Hanya kelezatan sementara. Rasakan kelezatan mengingat Allah. Rasakan kelezatan membaca Al-Quran Karim. Yang kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian suci, bersih, gak akan pernah puas baca Quran. Terus akan baca lagi. Kemudian tinggalkan tempat-tempat yang membuat engkau berbuat dosa. Tinggalkan tempat itu. Isi waktumu dengan yang positif. Ketika panggilan berbuat dosa itu datang, langsung kau putus. Engkau putus. Jangan, enggak lah, dikit ini tuh. Engkau putus. Engkau cari tempat lain. Engkau cari kawan. Engkau cari kegiatan yang bermanfaat. Sambil berdoa memohon kepada Allah. Di antara doa yang Nabi sering bacakan buat para sahabatnya. Allahumma qsimna min khasyiatik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Minta rasa takut. Bukan hanya minta rezeki. Minta rasa takut yang dengan rasa takut itu akan terselamatkan dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan. Barakallahu fiik. Nah, Masih berlanjut dari pertanyaan tentang taubat. Apakah kalau kita taubat itu harus sholat taubat Ustaz? Atau hanya dari niatan hati saja? Barakallahu fiik. barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Syarat taubat itu menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Sholat tobat itu penyempurna. Gak sholat gak apa-apa. Bisa jadi seorang perempuan datang bulan, apa nunggu sholat tobat. Bisa jadi dia sedang di kantor, dia berbuat dosa, kemudian dia hendak bertobat, apa perlu sholat tobat? Enggak.
Tapi ketika dia menyesali dalam kondisi ada kesempatan untuk sholat, silakan dia sholat. Jadi sholat taubat itu bukan syarat inti, tapi itu hanya pelengkap ya. Intinya adalah menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Barakallahu fiik. Nah, sepertinya jadi pertanyaan terakhir nih tuh, Fer. Siap Ustaz, semoga cepat sembuh Ustaz sebelumnya Ustaz. Ini Ustaz ada pertanyaan terakhir dari YouTube. Pak Eko Sopriyono bertanya. Assalamualaikum Ustaz, bila ada anggota DKM masjid yang tidak amanah dan sudah dinasehati malah bilang anak sok bersih dan dia mengatakan dia tahu hukum, jangan ajari anak, sikap kita bagaimana Ustaz? Iya, ahibati fillah. Boleh jadi kita yang salah. Kita yang menganggap dia nggak amanah. Boleh jadi seperti itu. Boleh jadi memang dia orang yang nggak amanah. Tapi dia bela diri. Apa tugas kita? Ketika kita sudah menyampaikan kepada orang tersebut. Maka kita perlu mencari orang yang mungkin dapat menindak. Nasihat itu kan ya sekedar nasihat, kita nggak punya kuasa. Tapi kalau umpamanya ada atasan dia yang kita sampaikan, coba diaudit ya, coba diperhatikan. Kita tidak mengatakan fulan mengatakan melakukan ini dan itu, karena boleh jadi kita diminta bukti. Boleh jadi nggak kuat buktinya gitu. Maka paling tidak kita menyampaikan kepada yang di atas untuk coba dilihat fulan, kerjanya fulan, ini dan itu ya. Kalau memang bagus kerjaannya, ya mungkin kasih reward, kasih penghargaan. Karena takut kalau kerjaannya nggak bagus, ya mungkin bisa diperbaiki. Mungkin seperti itu jamaah. Ana mohon maaf sebelumnya atas waktu yang mungkin tidak bisa sampai jam 10.30. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mematikan kita dalam kondisi Islam. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk mengisi majelis pada hari ini Ustaz. Semoga amal ibadah kita dikali-lipatkan dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terbaca atau tersebut dikarenakan sempitnya waktu dan terbatasnya cerita juga. Terima kasih Ustadz dan semua teman-teman maupun ikhwatul fillah yang sudah pada ikutan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.